Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mau sama-sama dengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada dalam kitab Matius, saudara. Kita mau fokus dalam pasalnya yang ke-25. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan kemampuan serta talenta untuk dikembangkan. Semua manusia tanpa terkecuali, termasuk itu saya dan saudara, diberikan Tuhan talenta yang berbeda-beda satu sama lain dengan jumlah dan fungsi yang berbeda-beda. Dalam hal kerajaan sorga, saudara, layaknya seperti di mana seorang tuan yang mau berpergian keluar kota dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Tapi kita mau baca dulu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kita perhatikan, di sana judul perikopnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dikatakan ada hamba yang diberikan 5 talenta, ada hamba yang diberikan 2 talenta, dan ada hamba yang hanya diberikan 1 talenta. Hamba yang diberi 5 talenta menjalankan talenta tersebut sehingga ia memperoleh laba 5 talenta pula. Begitupun dengan hamba yang memiliki 2 talenta. Dia juga menjalankan talentanya tersebut dan ia memperoleh laba juga 2 talenta. Mereka berdua bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga mereka mendapatkan laba dari talenta-talenta yang sudah dipercayakan kepada mereka. Namun saudara, berbeda dengan kedua temannya, hamba yang hanya memiliki 1 talenta, saudara, justru ia menggali tanah, memendam talenta tersebut, memendam harta tersebut di dalam tanah. Lalu saat sang tuan kembali, ia pun menanyakan pada hamba-hambanya. Ia pun menanyakan kepada hamba-hambanya tentang talenta yang sudah diberikan kepada mereka. Apakah mereka mengelola talenta tersebut atau malah mendiamkannya? Hamba yang pertama dan kedua, mereka menghadap tuannya dengan membawa talenta beserta dengan laba yang mereka peroleh. Karena mereka bekerja dengan baik, maka di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa maka kata tuannya itu kepada mereka berdua, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Sang tuan memuji kedua hamba yang menjalankan talenta mereka, yang mengelola talenta mereka. Sementara itu hamba yang mendapat 1 talenta justru berkata kepada tuannya, kita perhatikan di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Lalu apa yang dilakukan tuannya kepada hamba yang hanya memperoleh 1 talenta tersebut? Tuannya pun menyuruh hamba tersebut untuk memberikan talenta yang dipercayakan kepadanya, yang 1 talenta tersebut kepada hamba yang memperoleh 10 talenta. Sementara itu si hamba yang tidak menjalankan talentanya, yang dicap sebagai hamba pemalas, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan tentang talenta berada dalam konteks pengajaran Yesus Kristus kepada kita mengenai akhir zaman. Dalam perumpamaan ini terangkan bagaimana waktu penantian tersebut dapat diisi dan bagaimana kita menyiapkan diri dengan baik.
Bagaimana kita menyiapkan diri kita dengan baik, yaitu dengan melayani Tuhan menggunakan talenta yang sudah dipercayakan kepada kita. Apa yang salah dari hamba yang memiliki satu talenta tersebut, yang hanya mendapatkan satu talenta tersebut? Mengapa ia tidak mau mengembangkan satu talenta yang dipercayakan kepadanya? Apakah itu menjadi bentuk protesnya kepada tuannya karena ia hanya menerima satu, tidak seperti teman-temannya yang lebih banyak menerima talenta dari tuannya? Mari kita perhatikan saudara, jawaban dari hamba yang memperoleh satu talenta ini. Persoalan yang mengenai talenta tersebut sebenarnya bukanlah persoalan mengenai uang atau harta semata. Tuan itu bukanlah pilih kasih. Ia mempercayakan sejumlah harta, ia mempercayakan talenta yang berbeda kepada setiap hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Di ayat yang ke-14-15 tadi kita sudah baca bahwasannya Tuhan tersebut mempercayakan talenta-talenta, harta-hartanya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi sang Tuan, mempercayakan pengelolaan talenta itu adalah semacam ujian yang pada akhirnya akan menentukan apakah para hamba layak dipercaya mengerjakan perkara-perkara atau tanggung jawab yang lebih besar lagi atau malah sebaliknya. Sang Tuan sebenarnya tidak menuntut bertambahnya hartanya, bertambahnya talenta yang dipercayakan kepada mereka, melainkan sang Tuan ingin melihat bagaimana para hamba menunjukkan kesetiaan mereka kepada sang Tuan melalui tindakan pengelolaan talenta yang bertanggung jawab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, di awal saya katakan tadi bahwa setiap kita diberikan talenta, diberikan kemampuan berbeda-beda satu sama lain dengan fungsi dan jumlah yang berbeda-beda. Lalu bagaimana respon kita mengenai setiap talenta yang diberikan kepada kita? Mungkin ada dari saudara yang masih bingung dengan apa sih talenta, apa sih potensi dalam diri saya. Mari kita mau kenali diri kita, mari semakin kita mau dekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau tanyakan hal ini kepada Tuhan bagi saudara yang masih bingung. Percaya bahwa setiap kita punya, 1, 2 bahkan lebih kita punya dengan fungsi dan jumlah yang berbeda-beda. Mari gunakan talenta, gunakan kemampuan yang kita punya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun saat ini saudara mungkin bergereja, saudara tergembala, dimanapun itu, mari jangan hanya berdiam diri dengan talenta yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya. Mari layani Tuhan, gunakan segala skill yang kita punya untuk kita memuliakan Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita tidak seperti hamba yang hanya diberikan satu talenta, yang mendiamkan talentanya sehingga ia dihukum, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari umat-umat Tuhan, mari hamba-hamba Tuhan, mari semua orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Gunakan apapun yang ada dalam diri kita, kemampuan kita, potensi kita untuk kita melayani Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga seperti hamba yang pertama dan yang kedua, kita boleh masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati saya dan saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan